Selamat siang semua, salam sejahtera untuk kita. Baiklah, pada kesempatan pada hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh ibu dosen kami untuk menyelesaikan ujian setengah semester yang disingkat UTS mata kuliah Anggaran Perusahaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Welly Saputra, NIM 22104178112, jurusan manajemen, kelas E F1 daerah. Dosen pemangku kami Ibu Rikola Dewi Rawa SMM. Baiklah, kita akan lanjut ke beberapa pertanyaan dan akan langsung saya jawab. Pertanyaan yang pertama, silahkan saudara jelaskan konsep dasar anggaran dari pengertian sifat tujuan jenisnya. Jawabannya, pengertian anggaran ataupun budget adalah dokumen perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Sifat anggaran antara lain, yang pertama, bersifat realistis, yang artinya tidak terlalu optimis dan tidak perlu terlalu pesimis. Yang kedua, bersifat luas, yang artinya tidak terlalu kaku dan mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan yang mungkin berubah. Untuk itu, pihak manajemen perlu mengamati perubahan lingkungan yang terus-menerus terjadi agar dapat melakukan penyesuaian bila mana diperlukan. Bersifat kontinu, yang artinya membutuhkan perhatian terus-menerus dan tidak merupakan suatu usaha insidental. Ada beberapa tujuan disusunnya anggaran antara lain. Yang pertama, untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dana dan investasi dana. Yang kedua, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. Yang keempat, merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil maksimal. Yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. Yang keenam, menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Berbagai jenis anggaran adalah yang pertama, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran overhead pabrik, anggaran persediaan, serta anggaran program. Soal yang nomor 2. Jelaskan perbedaan antara anggaran dan penganggaran. Anggaran dan penganggaran. Perbedaan antara anggaran dan penganggaran adalah anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Sedangkan penganggaran merupakan proses penyusunan anggaran, yaitu rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya, dan transaksi keuangan lain dalam masa 1 tahun.
Aktivitas ini dilakukan setelah program-program pokok selesai ditetapkan. Baiklah, itu soal nomor 3. Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan manajemen anggaran. Manajemen anggaran adalah proses memperkirakan pendapatan atau harta yang dimiliki dengan pengeluaran untuk kebutuhan di masa depan. Ada sejumlah poin untuk memperkirakan hal tersebut, seperti pengalaman di masa lalu, risiko di masa mendatang, serta data yang dimiliki. Baiklah, lanjut ke soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan perbedaan anggaran operasional dan anggaran keuangan. Perbedaan anggaran operasional dengan anggaran keuangan. Anggaran keuangan operasional mencakup anggaran pendapatan, anggaran biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, dan anggaran laba. Sedangkan anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasional perusahaan. Soal yang kelima. Sebutkan dan jelaskan pengertian dan manfaat anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah perkiraan unit yang diharapkan yang ingin dijual oleh perusahaan selama periode waktu tertentu dan pendapatan yang akan dihasilkan darinya. Manfaat dari anggaran penjualan adalah untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan, untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 dan soal yang terakhir. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam membuat anggaran penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan seperti dijelaskan oleh M. Navarin. Nomor 1, faktor pemasaran. Luas pasar, entah itu bersifat regional, lokal, internasional, atau regional, serta persaingan yang ada di dalamnya, entah itu oligopoli, monopoli, atau bebas, dan juga keadaan konsumen, yaitu terkait bagaimana selera konsumen, entah itu konsumen akhir atau konsumen industri, akan membuat anggaran perusahaan terpengaruhi. Yang nomor 2, faktor keuangan. Perlu Anda garis bawahi bahwa anggaran penjualan juga dipengaruhi oleh kemampuan modal kerja yang mendukung mencapainya target penjualan yang akan dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, melakukan biaya promosi produk, dan masih banyak lagi. Faktor yang ketiga, faktor ekonomis. Perusahaan pun perlu memperhatikan bahwa meningkatnya penjualan akan meningkatkan laba atau sebaliknya. Yang keempat, faktor kebijakan perusahaan. Faktor kebijakan perusahaan adalah seperti membuat produk dengan kualitas terbaik, sehingga kesempatan untuk menjual produk dengan kualitas yang ada
di bawahnya pada perusahaan lainnya akan tertutupi. Faktor yang kelima, faktor perkembangan penduduk. Perkembangan produk pun akan sangat mempengaruhi anggaran, seperti peningkatan angka kelahiran yang mampu meningkatkan konsumsi pakaian, susu, mainan, dan lain-lain. Faktor yang keenam, faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Faktor internal yang terjadi pada suatu negara akan turut mempengaruhi anggaran yang dikeluarkan perusahaan. Yang ketujuh, faktor teknis. Faktor teknis dalam hal ini seperti mesin dan alat yang mampu memenuhi target penjualan atau bahan baku, dan juga biaya tenaga kerja yang murah. Yang kedelapan, faktor lainnya dalam hal ini adalah beberapa hal yang terkait dengan musim tertentu dan juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara setempat. Selain ke-8 faktor di atas, terdapat 2 faktor lain yang mampu mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan perusahaan menurut Tendi, Haruman, dan Sri Rahayu, yakni yang pertama, faktor internal. Dalam hal ini, faktor internal mencakup penjualan pada tahun sebelumnya, kebijakan perusahaan terkait masalah penjualan, kapasitas produksi dan potensi perusahaan, tenaga kerja karyawan, modal kerja, serta fasilitas lain yang mampu menunjang operasional perusahaan. Faktor yang kedua, faktor eksternal. Sedangkan faktor eksternal mencakup kondisi persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan tersebut, tingkat pertumbuhan masyarakat, elastisitas pemerintah pada harga barang yang diproduksi, serta berbagai kebijakan pemerintah. Baik, sekian dan terima kasih. Ucapan dari saya, semoga bermanfaat.